Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Masuk surga. Untuk teman-teman yang ada di belakang boleh memenuhi bangku-bangku yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa pada pagi hari ini, adakah Bapak Ibu yang pertama sekali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Yang beribadah pertama sekali, puji nama Tuhan, ada jiwa baru satu untuk Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh angkat jempolnya dua-dua. Boleh angkat jempolnya dua-dua. Kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, berarti
pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami datang di tempat ini Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami bagi Engkau. Suci dan kudus melayani setiap kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Yesus, lambat tiba.
Amin. Semuanya adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan telah bangkit atas setiap kami ya Tuhan. Kami datang beribadah oleh karena Allah yang kami hormati adalah Allah yang hidup, yang memberikan kami kekuatan kemampuan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa Tuhan Yesus hari ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa tengah-tengah ibadah GBI yang ada di Lubuk Pakam ini ya Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, dalam kuasa-Mu bekerja. Engkau membangkitkan kembali api cinta yang daripada Tuhan atas tempat ini. Oh, Rama katakan mana yang kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya waktu kami datang memuji dan menyembah Engkau, ini tempat ya Tuhan Yesus, ada mesbah yang dibangun untuk Tuhan, ada mesbah yang dibangun untuk Pakam ya Tuhan, mesbah yang diperuntukkan untuk memuji Tuhan, mesbah yang diperuntukkan untuk memuliakan Allah yang hidup. Biarlah kiranya waktu umat-Mu yang ada di tempat ini datang dengan kerendahan hati, mengakui keberadaan Tuhan. Oh, Rama katakan mana yang kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar setiap kerinduan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami rindu biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Waktu umat-Mu memuji dan menyembah Engkau di tempat ini, Engkau Allah yang berkata di atas puji-pujian nama-Mu. Waktu Engkau berkata, waktu Engkau berkuasa, kami percaya Tuhan, ada kuasa, kuasa. Kami minta jiwa-jiwa, kami minta jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa, kami minta keluarga-keluarga yang ada di Lubuk Pakam untuk ibadah di tempat ini ya Tuhan, yang ada di jamaah ya Tuhan Yesus. Satu kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, bahkan berkilo-kilometer dari tempat ini ya Allah. Biarlah kiranya hadirat-Mu meradiasi ya Tuhan, hadirat-Mu menarik jiwa-jiwa. Oh, Rama katakan mana yang kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Biarlah kiranya waktu Allah ditinggikan di tempat ini, ada pujian penyembahan Tuhan berkenan dengan sujud doa. Kami tahu Tuhan Yesus ada kekuatan doa. Kami tahu Tuhan ada kekuatan daripada penyembahan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu Allah kami, Allah yang dengar penyembahan dari Lubuk Pakam. Kami berdoa untuk setiap penghalang-penghalang penyembahan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap penghalang-penghalang yang coba mengganggu ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dan biarlah kiranya Tuhan yang ditinggikan Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada yang boleh mengganggu ibadah untuk Tuhan, tidak ada yang boleh ya Allah. Biarlah kiranya kemuliaan ada atas Lubuk Pakam ini ya Tuhan. Waktu umat-Mu yang ada di tempat ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Umat-Mu mengalami perubahan ya Tuhan. Umat-Mu mengalami kebaikan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami telah menyelesaikan hari raya Paskah ya Allah, dan di depan kami ada hari raya Pentakosta ya Allah. Berikan kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan Yesus untuk mengerti musimnya Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami persiapkan, dan biarlah kiranya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Oh, Rama katakan mana ya Rama. Orang-orang yang bekerja Tuhan, Kau urapi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Allah. Biarlah kiranya keberadaan umat-Mu yang ada di
itu menyenangkan hati Tuhan di surga. Kami rindu dari tempat ini ya Tuhan Yesus, senantiasa ada ukupan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Biarlah kiranya ukupan insen yang dipersembahkan dari tempat ini adalah insen yang membuat Tuhan tersenyum di surga ya. Tuhan disenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti dan pikiran yang taat pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, taruhlah kata-kata yang sangat sederhana yang dapat dimengerti dan dipahami serta dilakukan oleh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan lebih lagi ibadah kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang sangat baik kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, kembali saya mengucap syukur. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kembali. Ya, saya ada di tempat ini. Saya tidak tahu apakah tahun lalu atau tahun ini ya Bapak Ibu, tapi puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi. Saya benar percaya ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk tempat ini. Ya, adapun daripada khotbah saya, judulnya itu Kuasa Kebangkitan Kristus ya. Kita telah melewati yang namanya Hari Raya Paskah ya. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan telah bangkit dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya. Yuk kita buka dulu Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Filipi 3 ayat 10. Sama-sama 2, 3, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 saya baca. Supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini ada dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan tema khotbahnya itu kuasa kebangkitannya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, atau apa yang Bapak Ibu tahu tentang kebangkitan yang dicatat di Alkitab? Saya periksa Bapak Ibu, ada 3 peristiwa yang saya catat ya, dan itu ada di Alkitab tentang yang namanya kebangkitan. Apa yang terjadi? Yuk kita buka dulu Matius 28. Iya, Matius 28 ayat yang ke-11. Kita baca sampai yang ke-20. Bergantian kita ya. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12, dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Ini yang terjadi setelah Yesus bangkit ya. Perikopnya dusta mahkamah agama 11. Matius 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. 16. Yesus mendekati mereka. Oh, yang ke-17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ada dua peristiwa yang terjadi menurut Matius 28 ayat 11 sampai 16 ini. Yang pertama itu kejadian di mana terjadi sesuatu yang mengaburkan tentang kebangkitan itu sendiri. Kita baca ayat 11 ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam. Artinya gini Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus dikubur, ada yang menjaga dia. 1 kali 24 jam, istilahnya seperti itu. Dan ini memberitahukan ada beberapa orang dari penjaga. Nggak disebutkan angkanya di sini. Kalau 2 pasti dikasih tahu, kalau 3 dikasih tahu, kalau 4 pasti dikasih tahu. Sedangkan 11 saja murid Tuhan Yesus itu dikasih tahu. Ke-11 murid Tuhan Yesus, tapi ini ada beberapa penjaga. Artinya lebih daripada 11 kalau bisa kita ambil kesimpulannya. Ketat sekali berarti penjagaan itu, karena kenapa? Peristiwanya itu sakral sekali dan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Waktu saksi-saksi ini datang, mereka sebenarnya menceritakan kebenaran. Mereka sebenarnya mau menyampaikan sesuatu yang benar itu terjadi. Mereka menghadap yang namanya imam-imam. Kalau saya catat gini, imam-imam bukan sembarang imam. Dikatakan imam-imam kepala. Artinya jabatan ini tidak sembarangan. Disebutkan imam-imam kepala, orang-orang penting. Dan ini saya bilang orang rohani yang memiliki jabatan. Yang kedua, dikatakan dan sesudah berunding dengan tua-tua lagi. Berarti ada tingkatannya, imam-imam kepala, bukan imam-imam yang sembarangan gitu, enggak. Imam-imam kepala. Baru yang kedua, tua-tua. Orang tua itu identik dengan kebijaksanaannya dan pengalamannya. Orang yang tadi tahu tentang kebenaran, mau menceritakan kebenaran, datang ke tempat yang rohani, bertemu dengan orang-orang yang penting, yang rohani, yang sudah berpengalaman, seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-12, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Di sini disebutkan tadi di ayat 11 beberapa penjaga, di sini udah serdaru-serdaru lagi. Artinya ada konspirasi di situ untuk menyelewengkan yang namanya kebenaran itu sendiri. Dengan apa? Dengan uang. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kejadian yang spektakuler, yang seharusnya dunia tahu bahwa Yesus itu telah bangkit. Tapi apa yang terjadi? Ada beberapa, bukan beberapa, banyak bahkan ini. Karena kalau tua-tua, imam-imam itu nggak mungkin sendiri disebutkan. Kalau disebut imam, imam aja. Ini imam-imam kepala, artinya orang-orang penting yang mengambil keputusan atas kejadian rohani gitu ya. Mereka bertindak mengaburkan yang namanya berita kebangkitan. Wah, ini luar biasa ini. Dengan apa? Dengan memberikan sogokan, dengan memberikan uang. Kok bilang gini, uang memungkinkan segala sesuatunya.
Jadi kita jangan lama-lama di sini ya. Saya nggak mau bahas lama-lama di sini. Oke, saya baca ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tadi orang-orang rohani terlibat, imam-imam, tua-tua. Sekarang ini orang negeri, wali negeri, artinya pemerintahan. Kita terlibat di dalam hal ini gitu ya. Oke. Sehingga kamu tidak boleh kesulitan ya. Artinya mereka mengalami kebaikannya. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sekarang cerita itu masih bilang kami nggak percaya tentang kebangkitan. Kasian juga ya, nggak percaya tentang kebangkitan. Tapi kita lihat hal yang luar biasa apa yang terjadi ya dengan murid-murid di ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Waktunya saya nggak cukup menjelaskan tentang Galilea, Bapak Ibu. Galilea ini tempat yang luar biasa ya. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Coba bayangkan, kapan Yesus ngomong sama murid-murid ini? Nanti setelah kebangkit datang ya ke Galilea, kita jumpa di sana gitu loh. Sebelum dia mati, ya. Setelah orang murid-murid mengalami, Tuhan Yesus pernah berpesan kalau dia sudah meninggal, gitu ya. Kita coba dulu jumpain dia, gitu ya. Betul nggak dia ini? Oke, 17 saya baca. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tergoncang imam murid-murid. Waktu ibadah ini menggambarkan situasi ibadah gitu ya. Waktu ibadah ada orang yang dilawat Tuhan waktu penyembahan. Raba katakan mana ya raba serius. Baik kali itu Tuhan, Engkau menjaga aku dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu aku datang kepadamu, Engkau memberkati aku bahkan luar biasa Tuhan. Tapi sebagian datang ke gereja selain itu ragu-ragu. Benar nggak ini Tuhan? Benar nggak ini ibadah mereka ini? Benar nggak yang dipersembahkan mereka ini? Ragu-ragu. Benar nggak ada mujizat? Benar nggak? Posisi Bapak Ibu, saya sendiri terkadang ragu-ragu. Tapi saya tabrakkan keraguan-raguan itu dengan apa? Firman Tuhan. Mana yang lebih benar? Keraguan-raguan saya, ketakutan saya, atau firman ini? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini dia, keren nggak Bapak Ibu? Saya selidiki, waduh panjang juga kalau kita belajar ini ya. Kuasanya gini, kuasa di surga dan di bumi. Mantap kalau orang Kristen ini kalau sebenarnya kita bisa pahami ini ya. Kenapa? Kuasa rohani itu berbicara tentang heaven, surga. Kuasa jasmani itu berbicara tentang kita di bumi. Terkadang kan orang bisa menilai kita dari apa? Dari penampilan. Tapi orang nggak bisa menilai iman kita loh. Nggak bisa. Penampilan itu bisa banyak sekali, kan tidak salah kadang menilai orang kalau melalui penampilan. Tetapi waktu kita berdoa menyembah Tuhan, kita tahu, oh ini orangnya Tuhan. Amen. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini dikatakan pergilah. Sempat nggak nanti saya berdoa ya? Gini, ayo Bapak Ibu, Pak Wesley beserta dengan keluarga dan Bapak Rolian itu nggak bisa sendirian memenangkan tempat ini. Amen. Tuhan perlu Bapak Ibu semuanya. Amin. Gak bisa mereka sendirian. Gak bisa. Tempatnya posisinya sudah bagus. Ayo, bangkitlah dan jadilah terang. Amen. Terangi tempat ini, terangi jiwa-jiwa lagi. Bawa aja mereka ke sini. Ayo gereja bilang. Jangan alasan online juga ya. Jadi seperti itu. Jangan terlalu nyaman dengan itu gitu.
Mari kita datang kembali ke hadapan Tuhan. Ini mesbahnya. Kan ada yang bilang kan, aku memilih tempat ini. Untuk sementara mungkin tempat ini di sini. Ayo kita sama-sama. Ajak semuanya Bapak Ibu untuk datang beribadah di tempat ini. Ajak, jangan takut. Di sini ada perintah kata pergilah. Artinya jangan diam. Jadikanlah semua muridku dan baptislah. Yang pertama, jadikanlah semua muridku. Artinya apa? Ada pengajaran firman Tuhan. Di FA, Bapak Ibu yang belum teriksa di FA di tempat ini, ayo masuk ke FA. Dari FA kita akan diajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya banyak mengalami pertumbuhan rohani cuma di 2 tempat. Sekalipun ada banyak tempat-tempat ya. Yang pertama itu di FA. Yang kedua itu di menara doa. Karena saya tahu kekuatan saya nggak seberapa, tapi waktu berdoa, Tuhan, aku yakin dan percaya. Enak sekali menara doa. Ketemu dengan hal-hal yang luar biasa secara rohani ya. Oke. Jadikanlah semua muridku semua. Bapak Ibu di sini dikatakan semua bangsa. Berarti bukan bangsa Situmorang saja, bukan bangsa Siregar saja, bukan bangsa Tarigan saja, bukan bangsa Ginting saja, enggak. Bukan hanya orang suku-suku tertentu, enggak, semua bangsa. Makanya enak ya di GBI ya, Gereja Betel seluruh Indonesia bisa masuk ya. Indonesia dia persatuan ya. Oke, selanjutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa Bapak Ibu. Saya bersemangat menemukan firman ini. Kenapa? Waktu saya tahu, ini kan waktu-waktu di mana Tuhan berkarya. Amin. Kalau di kitab yang lain Bapak Ibu, saya nggak buka kitabnya, dikatakan gini, Yesus itu menjumpai murid-murid. Petrus dijumpainya dengan karakternya, Thomas dijumpainya dengan karakternya. Baru siapa lagi? Maria. Dengan karakter Maria, Tuhan datang sama dia. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, ini ada sekitar, kita udah lewati 6 hari, ada sekitar 40 hari lah Tuhan ada. Menurut cerita Alkitab ya, dia sedang mengawal pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan, murid-murid yang dekat sama dia. Sekarang pulang dari tempat ini, izinkan Tuhan menyentuh hatimu seperti dia menjumpai Thomas yang imannya belum ini. Kalau nggak kulihat nggak percaya. Mungkin kita ada seperti dia, kalau nggak kulihat menjijak atau nggak percaya. Ada mungkin iman Petrus dijumpai Tuhan, Yohanes dijumpai Tuhan, Maria dijumpai Tuhan. Apakah Bapak Ibu rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Amin. Pertanyaannya di situ. Ini ada durasi sampai Tuhan Yesus itu akan naik ke surga. Dia udah bangkit dan sedang melawat selama 40 hari. Bapak Ibu bila perlu curi waktu ini untuk doa sama Tuhan. Tuhan, jumpai aku pribadi lepas pribadi Tuhan. Saya sedang berdoa untuk satu kaum yang sedang hari-hari mencari terang, yang sedang beribadah hari-hari ini. Tuhan, ini kan 40 hari, waktu di mana mereka mencari terang. Yang kata Tuhan, mereka sudah beribadah dan berpuasa, tolong mereka, bantu mereka mengamalkan. Sehingga mereka katakan, aku yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia mati, dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Keren kan? Miliki kuasa yang Bapak Ibu. Gak usah pikirkan situasi kondisi kita, gak usah. Yang penting doa. Doa kan enak kan, gratis kan? Amen. Minta apa aja yang besar-besar. Minta tempat ini Bapak Ibu, minta jiwa-jiwa. Karena pendoa itu kan gini, saya kan masih ada di pendoa.
kami lihat itu perbuatan Tuhan. Ya, Bapak yang kita kasih yang ada di tempat ini pernah bantu kami doa keliling masuk sebelum jadi Bandara Kuala Namu. Dia bawa kami keliling. Bahkan sebelum jadi jalan Kuala Namu kami sudah berdoa duluan. Mobil teman-teman ada yang terperosok. Kenapa? Karena terlalu semangat. Malam-malam doanya. Dulu jalannya nggak seindah sekarang. Tapi apa yang terjadi? Diterobos. Jadi cantik sekarang, puji Tuhan lah. Ada 12 gerbang di situ ternyata. Luar biasa. 12 gerbang itu berbicara tentang tak bisa ini. Ya, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Apalagi dulu Sumatera Resort, nah gitu ya Bapak Ibu ya, Sumatera Resort. Itu tahu Bapak Ibu? Itu tempat gelap. Saya tinggal di situ selama 2 tahun. Kami masuk di menara doanya. Tuhan, kami ketakutan secara daging karena kami diganggu. Tapi kami tahu kuasa kebangkitan itu luar biasa yang memberikan kekuatan kemampuan. Bukankah firman berkata, Engkau telah memberikan kuasa bagi kami untuk ada. Kami minta surga intervensi tempat ini. Yes. Hari ini juga saya terus kompori pendoa Bapak Ibu. Karena ada satu rahasia yang saya sampaikan sama mereka. Kami sudah nyaman. Saya bilang, jangan sampai nyaman. Kalau kita sudah nyaman, sekarang ini nyaman kali Bapak Ibu. Enak sekali. Tapi saya terganggu imannya. Kenapa? Karena saya rindu. Bukan di situ tempatnya. Di atas men, saya bilang. Amen. Ini saya bilang, saya kompor sama mereka. Sampai sadar. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini yang keren. Makanya orang-orang banyak mengetahui bahwa keren ya. Karena Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu yang penting Bapak Ibu, ya. Penyertaan Tuhan itu membuat kita luar biasa. Tapi saya mau ingatkan tadi di ayat yang ke-17 itu ada terjadi misunderstanding para murid. Di mana murid yang satu waktu ketemu sama Tuhan itu langsung nyembah, Lord, you are my God. Ini perlu kita jaga. Di satu sisi terjadi perpecahan iman seperti itu ya, keraguan-keraguan. Doakan tempat ini Bapak Ibu. Doakan pribadi lepas pribadi. Mungkin kita ada ragu-ragu. Udah bertahun-tahun kami ragu-ragu terus. Padahal Tuhan sudah menyertai. Padahal Tuhan sudah memberi apa? Jalani. Apa lagi? Dia bilang kiri kanannya, pula tak ragu-ragu. Iya itu dia. Oke, masih sempat. Kita buka 1 Korintus 15 yuk. 1 Korintus 15 ayat 12. Ini 1 Korintus 15 ayat 12. Boleh bantu saya? Oke, saya baca ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kan ini ragu-ragu. Yang isunya tadi itu oleh karena seberapa besar uang, inilah yang terjadi. Ini tersebar Bapak Ibu, hati-hati. Sesuatu yang tidak benar jika diulang-ulang, atau saya sebut ini, sesuatu yang bohong, ya palsu, sesuatu yang bohong itu kalau diulang-ulang terus, bisa jadi kebenaran. Bisa jadi orang percaya, oh iya ya, enggak betul itu, enggak betul. Tapi diulang terus. Oh, ya udah aku percaya. Bahaya. Ya. Oke, ayat yang ke-13-nya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saya pernah naikkan status saya katakan gini. Kekristenan ada saat ini sampai hari ini itu oleh karena berita kebangkitan. Satu-satu yang menceritakan kehebatan Tuhan itu sendiri. Dia mengikuti prosedur yang namanya bumi. Datang dari surga ke bumi, diproses di bumi, ya kan?
dia mengalami fase kelahiran, dia mengalami fase pertumbuhan, dia mengalami fase penyiksaan di luar konteks manusia yang ada. Dia mati, iya. Dia dikuburkan, iya. Apakah sampai di situ saja? No. Dia tunjukkan kehebatan Tuhan, bahwa aku berkuasa, bahwa sebagai manusia aku masih menunjukkan kealahanku, gitu ya. Kenapa? Kalau tidak jadi yang lain, Bapak Ibu, kita kan, aduh gimana ya? Ini benar-benar jadi manusia, makhluk yang tertinggi yang diciptakan Tuhan, bangkit. Wow, keren kan? Bukan bangkit saja. Ini yang buat saya sore gitu ya, membuat saya bersukacita di dalam kekristenan. Setelah dia bangkit, dia jumpai itu tadi pribadi lepas pribadi. Setelah dia jelaskan segala sesuatunya, aku akan pergi. Dia pergi, Bapak Ibu, ke tempat semula, tempat tahta yang paling mulia. Untuk apa? Untuk menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Katakan amin. Mau mendapatkan sesuatu yang baik? Doa hari ini sampai hari ke depan itu minta sama Tuhan, aku mintalah supaya aku apa yang hilang selama ini dalam diriku, Tuhan kembalikan lagi, kalau bisa tambahkan yang sudah ada, gitu ya. Tambahkan Tuhan imanku, tambahkan Tuhan pengharapan dan kasihku akan Engkau Tuhan. Terkadang aku situasi dan kondisi ini nggak menentu, tapi yo puji Tuhan. Oke, yang ke-20 minta tolong. 15 ayat 20. 15 ayat 20. Oke. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini dianjurkan ya. Tapi bolehlah selama bulan 4 ini untuk bawa buah sulung gitu ya. Persembahan sulung. Kalau belum, masih ada waktunya hari ini, mungkin sampai bulan 5 lah, masih bisa kita toleransi lah. Bawa Bapak Ibu, bawa persembahan sulung. Kami di sana juga, saya sudah tahu, di awal saya sudah bawa 1-2 saya bawa. Minggu pertama, minggu kedua, ya saya bawa. Tuhan ini untuk pelayananku, ini untuk keluarga Tuhan. Gitu. Kenapa? Saya tahu waktu persembahan sulung ini dikuduskan, ke depannya setiap berkat yang ada itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21-nya. 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia juga. Keren kan? Ada banyak pesan yang ingin saya sampaikan di balik cerita kebangkitan. Ayo, bangkitkan iman kita, Bapak Ibu. Bangkitkan pengharapan kita, bangkitkan kasih kita, baik itu pengembangan kita, saudara Bapak Ibu semuanya. Apalagi yang perlu dibangkitkan hari-hari ini, ada perlu orang-orang untuk disemangati gitu, untuk didoakan. Selesai dari tempat ini, saya berencana. Kemarin saya nggak sempat ke rumah sakit. Hari ini saya usahakan pulang dari tempat ini, saya mengunjungi teman saya mau berdoa kembali. Mumpung ada kesempatan saya berdoa, diminta di belakang Polda. Saya masih cari alamatnya. Pulang dari tempat ini, Bapak. Makanya jangan tahan saya. Oke, ya hebat gak Bapak Ibu? Apa yang perlu kita bangkitkan lagi? Doakan kebangkitan ekonomi pribadi lepas pribadi. Amin. Doakan kebangkitan ekonomi keluarga kita, kebangkitan ekonomi dari bangsa kita supaya bangkit kembali. Apa yang perlu dibangkitkan lagi Bapak Ibu? Ayo, Tuhan, Engkau sudah memberikan kuasa Bapaknya. Kenapa aku nggak tahu kuasa apa itu Tuhan? Ya hanya tadi kan dikatakan setelah itu baptislah mereka. Baptis itu diambil dari kata baptiso. Kebetulan saya sekarang ini kepala daripada baptisa. Baptiso artinya itu ditenggelamkan, dicelupkan gitu ya, dibenamkan gitu, dikuburkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan. Keren itu. Baptis juga itu bisa diambil artinya buatlah mereka sadar
bertobat. Gitu ya, baptislah. Buatlah mereka bersadar, buatlah mereka bertobat. Kalau itu diajar, kasih tahu, diberkati dengan firman Tuhan. Bangkit Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah bangkit, kita pun bangkit. Saya juga belajar ini. Biar aja siap-siap, nggak apa-apa. Bangkitnya siap-siap nggak apa-apa. Yang penting jangan dulu gerak, bangkit dulu. Kedepannya kita tengok dulu mujizat Tuhan nanti. Ya, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Ya, saya ajak semuanya berdiri yuk. Kita doa yuk. Oh, Rabba katakan mana ya Rabba syirah. Oh, Rabba katakan mana ya Rabba syirah. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu aktif di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang berfirman ya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memberkati kami dengan kuasa. Oh, Rabba katakan mana ya Rabba. Tuhan aktifkan kuasa kebangkitan itu atas umat-Mu yang ada di luar makam di tempat ini ya. Minimal kami bangkit dari setiap jam-jam doa kami ya Tuhan. Bangkit dari setiap kegiatan hari kami ya. Bangkitkan iman kami untuk berdoa. Bangkitkan iman kami untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Ibadah doa subuh setiap hari Selasa dan Kamis di tempat ini ataupun via Zoom pukul 05. Link Zoom akan dikirim di grup gereja. Ibadah family altar telah aktif
kembali dan diadakan secara onsite. Mari bergabung di FA yang ada. 3. Ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah Next Gen Pemuda diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Mari anak-anak muda yang berjiwa muda bergabung di ibadah ini. Ibadah raya di tempat ini diadakan satu sesi yaitu pukul 10.00 WIB disertai dengan sekolah minggu. Adapun warta tambahan Bapak Ibu Saudara, pelayanan pastoral seperti pelayanan doa, baptisan, konseling, pernikahan, pelayanan kedukaan dan lain-lainnya dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan dituntut untuk melayani, Bapak Ibu boleh menghubungi pengajar di tempat ini atau Bapak Parulian Siagian. Mari berhubung dengan gereja untuk mengetahui info-info mengenai ibadah. Bapak Ibu bisa bergabung di grup gereja dengan scan barcode yang ada di Madi di pintu keluar. Mari bersama membangun rumah Tuhan di GBI Jalan Medan 100. Persembahan dapat diberikan di kotak-kotak persembahan maupun di rekening gereja Bank BRI atas nama Panitia Pembangunan GBI Jalan Medan 100. Adapun pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, kita mendapat undangan dari Panitia Pasca Okumene yaitu Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, diadakan pada tanggal 31 Maret 2022. Nah, adapun Bapak Ibu, rangkaian acara yang dilaksanakan yaitu ada aksi sosial yaitu vaksinasi, donor darah, bahkan pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di tanggal Sabtu 7 Mei 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Itu diadakan di GMI Jemaat Hosana Jalan Cokro Aminoto Lubuk Pakam. Vaksinasinya dilakukan ada di 2 tempat yaitu Desa Aras Kabu dan Pasar 5 Kuala Namu Serdang Jadi, Bapak Ibu. Nah, adapun lagi aksi sosial mengunjungi pantai asuhan atau panti sosial diadakan di hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 10 sampai dengan selesai. Adapun yang didatangi yaitu Pantai Rehabilitas Anugerah Sidodadi, Yapentra Tanjung Merawa dan Panti Asuhan Rabha El Simalingkar. Yang ketiga, ada kebaktian Pasca itu diadakan di hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Perhimpunan Budi Sejahtera Deli Serdang di Jalan Setiabudi Pasar 1 Lubuk Pakam. Bapak Saudara, mari sama-sama kita mengikuti rangkaian-rangkaian yang ada yang sudah diundang karena ketua umum yang melaksanakan ini adalah Bapak Pendeta kita sendiri, Bapak PC Sukumarang STH. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita yang kedua yang ditujukan untuk acara ini, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti setelah memberikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita ataupun persembahan buah sulung boleh diberikan ke kotak persembahan tapi ditulis namanya bahwasannya buah sulung gitu ya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita persiapkan untuk persembahan kita. Lalu banyak ya, kami perjelas pengumuman. Ada 2 dari BKAG, 1 dari kecamatan, 3 kecamatan yang hari ini sebelumnya sudah diumumkan, yaitu undangan dari panitia pasca BKAG kecamatan hari ini pukul 17 atau pukul 5 sore. Jadi nanti gereja kita yang diwakilkan dengan beberapa orang akan hadir nanti di dalam perayaan pasca. Dan kita setelah memberikan kontribusi pada minggu yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya telah diumumkan tadi panitia pasca Oikumene Deli Serdang yang diketuai adalah kita sendiri, saya sebagai gembala dipercayakan menjadi ketua umum di sana. Nah, kegiatannya sudah disampaikan beberapa item tadi itu, nanti kurang jelas ataupun nanti akan diberitakan kepada para jemaat lewat para pengerja yang ada di tempat ini. Jadi untuk mendukung itu nanti kita berikan persembahan. Nah, untuk buah sulung seperti yang dijelaskan tadi, ini buah sulung pasca.
Kalau buah sulung masuk ke awal tahun sudah kita laksanakan supaya jelas ya. Jadi boleh paling lambat bulan awal bulan depan, karena ya ketentuannya sudah diumumkan oleh hambanya tadi, Bapak Pendeta Marganda yang menyampaikan. Nah, ini perlu disampaikan rekan Tuhan pengerja, dan tambahan pengumuman ya, karena ini bulan pencurahan Roh Kudus, kita link dengan dengan Sumatera Resort setiap Kamis minggu berapa itu? Nanti kita umumkan terbuka untuk umum ya. Sering aja nanya dengan pengerja untuk kita sama-sama link dengan pusat, yaitu ibadah doa malam biasa ya, atau nanti kita onsite ke Medan. Jadi mari kita gabung, kita jangan sia-siakan hari pencurahan Roh Kudus. Nah itu, Bapak Saudara kasih Tuhan, cukup jelas ya pengumumannya. Mari kita angkat pujian. Kami rindu Tuhan, seluruh para pengerja bahkan jemaat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus, karena sering kami melakukan kesalahan, bahkan dosa-dosa yang kami lakukan. Agar kami insaf dan bertobat Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus-Mu, kami diingatkan untuk kami berhenti dari dosa-dosa kami, dari pelanggaran kami, dari kemalasan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah penuhan terjadi atas gereja-Mu. Sangkakala itu dibunyikan Tuhan, dan kami boleh ekspresikan pada hari ini lewat suara sangkakala yang boleh Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Suara menggema, tempat ini disukai oleh Tuhan untuk mencari jiwa, untuk menjara jiwa,
Tuhan, Kau ingatkan kami lewat hamba-Mu, penuaian itu tidak dilakukan oleh sendiri atau beberapa orang, bahkan semua dilibatkan itu. Biar umat berkomitmen, para komitmen yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk menuai hari-hari. Terima kasih Bapa, pembangunan demi pembangunan yang saat ini di rumah persembahan. Kau berkati Bapa, Kau berkati Tuhan para donatur, Kau berkati gereja-Mu yang berbahagia, Kau berkati semua, bahkan pemerintahan kami, biarlah mereka ambil bagian dalam pembangunan rumah kudus Tuhan, rumah Sumatera Besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua perpuluhan, persembahan, semua yang kami boleh bawa kepada Tuhan. Bahkan ibadah nanti sore, BKAG Kecamatan Lupakan dari dominasi gereja, Kau berkati Tuhan, semua yang Bapak, bahkan kebutuhan dana BKAG Kabupaten Serdang, Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Sebelumnya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Margana yang Kau utus dari tempat ini. Berkati semua yang melayani, berkati semua para pekerja-Mu, berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Apapun kehidupan mereka, kami tahu Tuhan telah menjawab itu semua. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, kekurangan Tuhan cukupkan, kegagalan Tuhan gantikan dengan keberhasilan. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Haleluya. Angkatlah tanganmu. Shalom Yerusalem, damai dan sejahtera kepada Allah Bapa. Sentosa ada di kubur tembok. Damai Yerusalem itu mengalir atas gereja-Mu, atas pemimpin rohani kami, pemimpin bangsa dan negara. Marilah, angkatlah tanganmu. Kembalilah ke pelayanan-Mu, ke rumah-Mu, ke tempat di mana Engkau berada, dan beritakanlah Injil. Damai sejahtera kepada Allah. Di dalam Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Bersama yang saya katakan, amin. Silakan duduk. Untuk pekerjaan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.